Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada serial Hikmatologi. Sekali lagi terima kasih pada yang sudah menyimak, bahkan memberikan komentar terhadap dialog kita yang lebih memanfaatkan kecerdasan kolbu kita masing-masing, tentu lintas agama, lintas budaya. Nah, pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba untuk menelusuri antropologi jin dan manusia. Kenapa kita sebut antropologi jin dan manusia? Karena jin dan manusia di dalam konsep, dalam keimanan Islam itu memiliki tugas yang sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi, menyembah Allah. Nah, ini kesamaan ini. Oleh sebab itu, kita akan melihat dari perspektif antropologi sosial lewat syair sabdana yang kita turunkan dari ayat ke-6 dari surah terakhir An-Nas, minal jinnati wan nas. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita turunkan syair sabdana yang ke-11.711 dalam album Setan yang pertama. Setan, di dalam jin dan manusia setan ada. Kau tak bisa bunuh setan hingga sirna. Tak bisa kau bunuh dengan iman membara. Setan, pelengkap kalian di dalam menelusuri dunia. Manusia sempurna karena pergulatan dengan setan dunia. Diciptakan setan sebagai syahwat tak kasat mata. Setan tampak ketika manusia berperilaku durhaka, durjana. Syahwat setan terkendali ketika manusia berusaha untuk takwa. Nah, pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih sebenarnya setan itu? Sehingga saya melukiskan di dalam jin dan manusia setan ada. Setan itu bukan makhluk, namun itu adalah sifat. Dan sifat atau lebih kena syahwat setan itu ada di dalam diri jin dan di dalam diri manusia. Jin yang membangkang, rajanya pembangkang, itu disebut dengan iblis. Sedangkan manusia yang rajanya pembangkang disebut durhaka atau durjana. Dalam perspektif lain disebut munafik. Kau tak bisa bunuh setan hingga sirna. Jadi manusia tidak ada gunanya untuk mengusir setan itu sampai
dirinya benar-benar tersucikan, tidak ada setannya. Siapapun ada setannya, kecuali nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Namun tetap beliau-beliau itu digoda oleh rajanya jin, yakni iblis, yang sudah menyatu dengan watak syaitan. Tak bisa kau bunuh dengan iman membara. Kenapa iman tidak bisa membunuh? Karena justru setan itu adalah pelengkap kalian di dalam menelusuri dunia. Jadi setan itu menguatkan manusia untuk jatuh bangun, naik turun keimanan manusia, sehingga manusia itu ada dinamikanya. Sadar akan dosa, terutama bagi orang yang beriman, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki perilakunya. Di dalam Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Daud disebutkan oleh Rasulullah bahwa setan itu adalah menyelimuti, mengikuti aliran darah anak manusia. Karena setan ada di dalam darah manusia, maka setan tidak bisa dibunuh. Setan tidak pernah mati, karena setan bukan makhluk. Dan setan betul-betul akan berhenti menggoda manusia manakala manusia itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sempurna karena pergulatan dengan setan dunia. Tidak kebetulan kiranya jika pasar tengahnya itu es, dan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuturkan bahwasanya di antara tempat yang paling banyak setannya, itu yang pertama adalah di pasar, dan yang kedua di jalan. Mengapa pasar? Karena di pasar tempat syahwat membara. Kita lihat, umpamanya kita melihat latar belakang dari yang kita pakai kan. Sengaja kita pakai mall, mewakili pasar modern. Di mall ini banyak yang ditawarkan. Seringkali manusia terjebak dengan talbis setan, sehingga mestinya tidak membeli karena rayuan dari kekuatan setan, maka manusia membeli tanpa melihat kemampuan daya beli. Karena tidak mampu membeli secara langsung, maka penawaran kredit card dan seterusnya menjadi salah satu perangkap setan. Jadi bukan kebetulan, sekali lagi, jika pasar itu di tengahnya adalah S. Jadi ada pa dan ada ar, tengahnya S, dan S itu adalah setan. Di mana setan itu terus sebagai syahwat buruk melawan rahmat Allah. Karena setan itu dalam terminologi bahasa Arab maknanya juga sutun. Artinya sutun itu adalah yang jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau kita belanja di mall, belanja di pasar tanpa kendali, maka kita makin jauh dari rahmat Allah. Tidak jarang rumah tangga berselisih diawali dari pasar. Dan pasar itu bukan mall saja, tapi pasar di mana terjadi transaksi lewat gadget umpamanya.
yang selalu ada di tangannya pemirsa dan kita semua rata-rata sekarang ini ya. Lewat gadget bisa disebut pasar. Kenapa? Karena dari gadget lah kita bisa bertransaksi. 2 orang atau lebih yang melakukan transaksi di setelah pasar. Dan setiap pasar salah satunya ada kebohongan. Makanya Islam mengajarkan dimanapun kejujuran itu adalah kunci yang paling utama. Setan diciptakan sebagai syahwat tak kasat mata, halus sekali. Karena itu Rasulullah dawuh mengikuti alur jalan darah kita. Setan tak tampak ketika manusia berperilaku durhaka dan durjana. Jadi setan tampak pada saat manusia berperilaku durhaka, durjana pada Allah. Syahwat setan terkendali ketika manusia berusaha takwa. Dan pesan takwa itu 1 kali dalam sepekan disampaikan oleh khatib, seperti Jumat siang tadi. Karena itu sudah waktunya jika saudara-saudara kita yang perempuan rajin tawaf di mall, mengapa kalau ke masjid masih membantah? Padahal di masjid lah pada saat khutbah Jumat lah satu-satunya tempat menimba ilmu dari para khatib yang letaknya fardu ain. Innama ya'muru masjidallah man amana billahi ila akhir ayat. Surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah ayat ke-18. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang beriman. Dan orang yang beriman itu adalah lelaki dan perempuan sepanjang pergi pulang ke masjid dalam keadaan aman. Karena sahabat-sahabat wanita Rasulullah setiap hari juga pulang pergi ke masjid dalam sholat 5 waktu. Insya Allah termasuk di dalamnya adalah sholat fardu Jumat. Jika fikih klasik sementara ini menempatkan wanita tidak wajib, jawabnya ya. Namun itu adalah fikih, bukan Al-Quran. Sementara Al-Quran meletakkan secara umum bahwa orang-orang yang dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah untuk memakmurkan masjid adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Ini adalah pemikiran, bukan justifikasi dari pemikiran saya, tapi sebagai seorang yang bergelut di dalam rumpun ilmu sosial, melihat betapa wanita banyak yang terjebak pada setan karena salah satunya tidak pernah hadir di dalam jamuan istimewa, teristimewa, teragung, menunaikan sholat fardu di masjid dan sholat Jumat di masjid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.